Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliananda Putri dari kelas Hukum B4 dengan nomor stambuk 040-2020-0238. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tindak lanjut mahasiswa yang ada di kalam mengenai fungsi hukum. Pertanyaannya terdiri dari 4 nomor. Pertanyaan pertama yaitu pada menit keberapa pada video dijelaskan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social control, a tool of social engineering, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai mekanisme. Dan jelaskan 2 di antara keempat fungsi hukum tersebut. Penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social engineering, fungsi hukum sebagai a tool of social control, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai mekanisme dijelaskan pada menit ke-10, detik ke-28 sampai menit ke-36, detik ke-52. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua di antara keempat fungsi hukum tersebut. Yang pertama, fungsi hukum sebagai a tool of social control atau fungsi hukum sebagai pengendali sosial merupakan sebagai penetapan tingkah laku mana yang menjadi penyimpangan hukum dan sanksi apa atau tindakan apa yang dilakukan oleh pihak hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Artinya, hukum di sini sebagai pengendali sosial yang ada pada masyarakat. Fungsi hukum yang kedua yaitu fungsi hukum sebagai tool of social engineering. Menurut pendapat Roscoe bahwa hukum harus memberi dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum serta sadar untuk mengadakan perubahan-perubahan pada masyarakat. Artinya di sini hukum sebagai alat rekayasa untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Hukum harus mampu merekayasa kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat sehingga tercipta perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana implementasi a tool of social engineering menurut Roscoe. Implementasi a tool of social engineering menurut Roscoe terdiri dari 4 implementasi. Implementasi pertama yaitu mempelajari efek-efek sosial nyata dari lembaga atau ajaran-ajaran hukum. Artinya hukum di sini harus mampu mempelajari efek-efek sosial apa yang ada pada masyarakat. Implementasi yang kedua yaitu melakukan studi sosiologi dalam mempersiapkan perundang-undangan. Artinya hukum melakukan studi di awal-awal bahkan sebelum lahirnya perancangan perundang-undangan dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Implementasi yang ketiga yaitu melakukan studi tentang bagaimana membuat perundang-undangan yang efektif. Contoh pada anggota DPR kabupaten yang melakukan studi ke kabupaten-kabupaten lain untuk melihat bagaimana efektifnya undang-undang perundang-undangan pada daerah-daerah lain. Implementasi keempat yaitu memperhatikan sejarah hukum. Sejarah hukum sebagaimana kita ketahui bahwa mencakup 3 hal yaitu masa lampau, masa kini dan masa depan. Artinya hukum harus mampu melihat, memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dari masa lampau hingga masa kini bahkan masa depan. Pertanyaan ketiga, apa pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi? Pemaknaan fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi adalah sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap kepentingan warga masyarakat, baik pada saat ada konflik maupun tidak ada konflik. Hukum harus mengintegrasikan atau menyatukan kepentingan masyarakat. Penerapan hukum terdiri dari 2. Yang pertama, penerapan hukum dalam tidak ada konflik. Contoh, pada seorang pembeli yang membayar barang sesuai dengan harganya dan si penjual menerima uang pembayaran, maka di situ tidak akan terjadi suatu konflik.
penerapan hukum yang kedua yaitu penerapan hukum dalam terjadinya konflik. Contoh pada seorang pembeli yang sudah membayar dengan harga barang yang ditentukan dan si penjual tidak menyerahkan barang yang telah dijual. Maka di situ timbullah suatu konflik antara kedua belah pihak ini. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan fungsi hukum sebagai simbol, dan berikan contohnya yang terjadi pada masyarakat. Fungsi hukum sebagai simbol mencakup proses-proses terhadap seseorang menerjemahkan, menggambarkan ataupun mengartikan istilah-istilah sederhana tentang perhubungan sosial, fenomena-fenomena yang timbul, dan interaksi pada orang lain. Jadi dengan adanya simbol, hukum mampu serta mudah dalam memahami peristiwa-peristiwa hukum. Artinya dengan adanya simbol dan hukum dapat memahami simbol, maka pelaksana hukum dapat dengan mudah menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya pada seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan jalan melawan hukum, maka dalam hukum pidana disimbolkan dengan tindakan pencurian. Mungkin ini jawaban yang bisa saya berikan atau sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.